olahraga adalah raja, menjaga pola makan, memilih makanan yang sehat adalah ratu. Gabungkan keduanya Mas Aman, maka Anda akan mendapatkan kerajaan dengan dayang-dayangnya. Kualitas dan kuantitas untuk senantiasa bergerak adalah cermin dari vitalitas dan kebugaran seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rohis RSAM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali di podcast Ngopi, Ngobrol Penting Ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Muhammad Aziz STRKes. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagaimana Aman, kabarnya Pak Aziz? alhamdulillah ana sehat, bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Insyaallah. Nikmat sehat itu luar biasa Pak Aziz ya. Nah, luar biasa insyaallah. Dengan kesehatan kita bisa beribadah, bisa mengunjungi saudara dan yang lain gitu. Insya Allah. Kali ini teman-teman, insya Allah kita akan membahas seputar bagaimana caranya menjadi mukmin yang kuat dan juga mukmin yang sehat. Nah, narasumbernya ini sangat cocok sekali ya, karena beliau itu selain seorang penata anestesi, tapi juga beliau itu seorang praktisi olahraga. Nanti kita akan bedah apa saja olahraga yang beliau lakukan setiap hari. Ya, Pak Aziz. Ya. Ngomong-ngomong soal menjadi mukmin yang kuat ya, Pak Aziz ya. Ini kan ada sebuah hadis yang masyhur ya. Ya, jadi populer ya. Populer. Nabi SAW itu menyampaikan bahwasanya Allah itu lebih menyukai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Nah, menurut Pak Aziz sendiri nih, kenapa Allah itu lebih menyukai mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, mohon nanti Mas Aman benahi apabila salah. Hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi al-mu'min qawi khair wa habbah ilallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Pada keduanya itu ada kelebihan, dan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan bersegeralah minta pertolongan dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau merasa lemah. Nah, seperti yang Mas Aman sampaikan tadi, hadis ini keren ya, memotivasi kita untuk menjadi qawi, tanda garis miring sehat. Seperti itu Pak Aman. Gitu. Jadi kalau kita itu menjadi mukmin yang kuat, artinya kita bisa lebih mudah untuk beribadah ya Pak Aziz, betul, ya? Lebih banyak bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Ya, kalau kita lemah atau malah sering sakit-sakitan kan malah kita tuh menyusahkan orang lain ya, betul, Pak Aziz ya. Ya, insyaallah jadi beban ya. Nah, selain yang disampaikan Pak Aziz tadi dalam sebuah hadis tadi, ada nggak motivasi lain yang Pak Aziz pegang selama ini? Kenapa kok ingin menjadi seorang mukmin yang kuat? Masya Allah, pertanyaan bagus ya Mas Aman ya. Izin menyampaikan tadi di perkenalan awal disampaikan saya bertugas di Rumah Sakit Abdul Ghani sejak tahun 93. Tapi masuk ke dunia penata anestesi, membantu dokter anestesi pelayanan pembiusan di Rumah Sakit Abdul Muluk itu tahun 2006 akhir. Di situ kami setiap 4 atau 5 hari sekali mendapatkan jaga on call emergency. Sering kami mendapatkan pasien-pasien yang dalam keadaan tidak sadar. Ternyata setelah dievaluasi, fenomena sindrom metabolisme, penyakit yang berafiliasi dengan gangguan jantung, kemudian diabetes tipe 2 maupun stroke itu tinggi. Hatta sekalipun usia itu masih usia produktif. Jadi sempat kaget ya. Sering kali kita jumpai pasien stroke. Jadi tidak mampu melakukan aktivitas baik itu tangan maupun kaki, yang harus dilakukan tindakan operasi seperti stroke hemoragik yang harus dikeluarkan stosel darah yang ada di dalam otak, dan ini sangat miris. Itu yang membuat saya merasa seharusnya saya sudah
kerja di rumah sakit menjadi role model untuk keluarga, kemudian keluarga besar, tetangga maupun khalayak ramai. Seperti itu Mas Aman, motivasi. Nah, itu kan kalau misalnya kita katakan bukan mewajarkan ya. Kalau orang stroke, misalnya orang tua stroke usia 50 ke atas itu kan banyak kasusnya kan. Tapi kita nggak mewajarkan ya. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Aziz tadi, anak muda nih yang kena stroke entah di bawah umur 40 atau 30 tahun. Nah, itu karena apa itu, Pak? Baik, penyebab utamanya itu. Sempat saya berkoresponden ngobrol sama keluarga pasien. Iya, nah si anak saya itu yang 35 ya, saya sangat prihatin. Mager, malas gerak begitu ya. Yeah. Jadi aktivitas beliau itu, si pasien tersebut, ini jadi ibrah kita. Bangun pagi ya sudah pegang HP, kemudian makan tidak memperhatikan kalorinya, kemudian gula-gula juga tetap dihambat, dan aktivitas uniknya begitu dia kerja ya cari parkiran yang lebih dekat dengan tempat kerja, kemudian fasilitas lift tidak naik anak tangga, seperti itu, dan pulangnya seperti itu, hanya pagi pulang sore, dan aktivitas tidak banyak bergerak. Itu sangat banyak, karena izin menyampaikan kualitas dan kuantitas untuk senantiasa bergerak adalah cermin dari vitalitas. Vitalitas di sini adalah jantung dan paru valvuli. Jadi saya ulang, kualitas dan kuantitas untuk senantiasa bergerak adalah cermin dari vitalitas dan kebugaran seseorang. Kebugaran berarti paru-paru. Seperti itu, Pak. Jadi artinya seseorang yang jarang bergerak, terutama jalan atau aktivitas yang lain, itu lebih cenderung sering terjadi stroke ya. Iya. Oh begitu. Saya jadi tahu juga nih ilmu baru ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi gini Pak Aziz, kan tadi kalau kita mendengar ada anak muda yang kena stroke atau ya orang tua yang kena stroke itu kan ngeri ya, miris ya, kasihan. Kita ngelihat ada saudara yang misalnya kena stroke aja, kita kan kasihan gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi dalam diri kita gitu. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Aziz menjadi seorang mukmin yang kuat, terutama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pertanyaan ini sebetulnya izin saya sebetulnya masih fakir dalam hal ilmu ya. Tapi ala kulli hal ketika sahabat Rohis ini mendaulat untuk bicara di YouTube, apa ini Ustaz? Ngobrol penting ini. YouTube Rohis gitu ya. Rohis RSAM. Adapun nanti ada jamaah atau pemirsa yang menyaksikan, kami bersifat untuk watawasabil haq. Karena itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang tidak merugi, seperti itu ya Pak ya. Ya, kita ketua hasanah kita kan Rasulullah SAW. Kalau kita ngelihat dari bangun tidur hingga tidur kembali, itu penuh dengan ibrah pelajaran. Rasulullah SAW begitu bangun, emang di sepertiga malam awal, kalau kita mungkin akhir, beliau sudah menjalankan bab taharoh, baik itu menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil dengan berwudu, membiasakan siwak, kemudian mandi di waktu fajar. Ini ada salah satu suatu habit yang bisa kita contoh untuk meniru Rasulullah. Kan kita ketahui Rasulullah itu tidak pernah sakit kecuali dalam dua kali ya. Yang pertama diracun oleh seorang Yahudi, dan yang kedua menjelang ajalnya karena sakit, seperti itu. Selama hidupnya itu? Selama hidupnya Pak Aman, insyaallah. Jadi itiba yang bisa kita ikutin adalah seperti itu. Yang berikutnya pagi hari Pak Aman, beliau memang membiasakan kalau tidak jadwal untuk puasa sunnah, kalau nggak ada makanan yang dimakan, beliau berniat untuk saum sunnah. Beliau minum air hangat yang dicampur dengan madu. Yang kedua, yang berikutnya membiasakan ajwa. Itu kurma, 7 butir kurma ajwa, itu yang hobi untuk sarapan beliau. Kemudian menjaga kebersihan, makan yang halal thayyibah, dan yang tidak kalah penting, beliau itu sering berjalan pagi. Jadi jalannya Rasulullah itu tak ubahnya seperti orang menuruni bukit.
Jadi cepat agak condong ininya ya. Agak condong ke depan gitu. Jadi ini sangat baik sekali bisa Bapak Ibu buka di YouTube manapun bagaimana manfaat dari berjalan kaki. Mungkin itu Pak Aman, banyak hal yang bisa kita contoh dari kehidupan Rasulullah SAW untuk tetap kita menjadi Muslim yang qawi, yang sehat. Nah itu kan tadi Pak Aziz menyampaikan kalau Rasulullah SAW itu kan senantiasa makan kurma ya, entah sahur atau sarapan ya. Kira-kira relate nggak sih Pak sama zaman sekarang itu, kita sahur hanya kurma atau sarapan hanya kurma, jadi makan yang umumnya nasi itu ya, itu hanya sekali, mungkin kurmanya 2 kali dalam sehari. Nah itu relate nggak sih sama zaman sekarang ini? Masih ada korelasinya Pak Aman. Ternyata rasa lapar itu banyak didominasi oleh persepsi ya, mindset kita. Contoh, orang Indonesia itu kalau belum ketemu nasi belum dimakan katanya. Padahal sudah ada getuk, sudah ada lemper di kan ya. Belum makan kok. Mengenyangkan juga ya. Mengenyangkan. Kadang malah makan mie ayam aja udah makan siang belum padahal baru makan mie ayam. Padahal karbonya sangat banyak gitu kan Pak Aman ya. Ya seperti itu. Sangat korelasinya ada. Jadi masih relate ya. Kalau kita itu misalnya sarapan hanya makan kurma gitu, atau kurmanya sekilo misalnya. Iya. Itu. Gini Mas Aman, ternyata memang izin ya. Saya baru membiasakan berjalan kaki itu 1 bulan 2 minggu lah ya. 1 bulan berarti 6 pekan ini. Saya juga rajin menimbang begitu ya. Ternyata emang bisa menurunkan dalam menjaga maintenance meriayah badan kita itu ada targetan minimal 6.000 langkah dalam sehari. Dalam 1 hari. Kalau 1 kilo itu kurang lebih 1.350 sampai 1.500 langkah. Karena dengan korelasi langkah seorang laki-laki itu 0,75, sementara untuk wanita 0,65 seperti itu. Ya artinya apa yang dilakukan Rasul SAW itu kan masih real zaman sekarang itu. Entah beliau sarapan kurma atau sahur dengan kurma, artinya masih cocok loh dengan kondisi kita saat ini. Yang katanya kalau nggak makan nasi belum makan gitu. Ternyata itu hanya mindset ya Pak ya. Saya sekarang udah berusaha untuk skip sarapan ya. Makan siangnya jam 1. Kalau kita baca di Dunia Sehat Adere, sarapan yang terbaik itu apa ya? Tidak sarapan, tetapi kualitasnya. Contoh, banyak kan kalau usia-usia seperti saya ini usia 51 tahun, karbo itu hendaknya dikurangin, tapi protein yang dibanyakan. 2 telur, kemudian minum air hangat dipakai madu sudah cukup untuk mampu mengganjal untuk makan siang jam 1. Nah kemudian menjelang maghrib itu ya kita skip lagi nasi, tapi dibanyakan buah atau protein kembali seperti itu untuk menjaga stamina. Jadi kalau tentang kurma saya teringat dia mampu menjadi energi itu lebih spontan karena buah itu mengandung sarkosa bukan fruktosa seperti buah-buah yang lain. Jadi itu. Sudah lama Pak Aziz nggak makan nasi itu udah lama ya? Udah baru hitungan bulan. Tapi alhamdulillah progresnya ada. Tadinya ketika ditanya berat badan berapa, sama persis dengan tahun kelahiran 73 tahun 1973 73 kilo dan sekarang alhamdulillah sudah ke 65. Masya Allah. 65. Mungkin untuk awal-awal mungkin ada yang rasa yang berbeda lah ya. Kalau waktu awal-awal nggak makan nasi gitu kan. Makan nasi tetap, cuman gorengan, keripik-kerupuk kita skip. Ingin menyampaikan nih Pak Aman terkait dengan fenomena makan itu kalau nggak ada yang kerik kan rasanya nggak lengkap gitu ya. Kerupuk itu kita lihat dalam 1 bulatan hanya 450 kalori Mas Aman. Sementara ketika saya jalan pagi sekitar 2 sampai 3 kilo, 4.500 langkah, hanya mampu membakar 105 kalori. Jadi ya, seperempatnya aja. Usaha kita keras 30 menit berjalan tanpa berhenti, hanya ngebakar cadangan kalori di dalam tubuh
1/4 dari kerupuk yang kita makan. Ini hanya kerupuk loh, belum nasinya, belum jajan-jajan yang lain, seperti itu. Dan itu banyak orang yang nggak tahu. Iya. Termasuk saya mungkin ya, baru tahu. Ya, jadi begini Pak Aziz. Pak Aziz ini kan kalau saya lihat ya, di tengah kesibukan menjadi seorang perawat penata anestesi itu kan rutin berolahraga ya. Saya lihat mungkin 3-5 kali ya dalam sepekan ya. Lihat di mana ini? Siapa yang bocor ini? Di status WA ya, atau sosmed Instagram itu mungkin 3-5 kali ya dalam sepekan. Itu apa nggak berlebihan Pak Aziz? Atau memang minimalnya berapa kali sih dalam sepekan tuh yang terbaik ya untuk olahraga? Iya Mas Aman, izin saya tidak bermaksud ingin lebih baik dari orang lain, tapi hanya punya moto ingin lebih baik dari diri sendiri yang kemarin. Kenapa saya posting di story IG maupun di story status? Karena medsos itu seperti dua sisi mata yang berlawanan ya. Sisi lain dia bermanfaat, namun sisi lain juga ada kemudaratan, dan bagaimana kita milih yang terbaik. Setelah saya posting itu ada sih sampai sekarang itu rajin WA sekitar 4 atau 5 orang. Saya itu ini lupa Aziz terinspirasi dari Pak Aziz, kan usia 50, kok saya nggak bisa mampu push up tanpa berhenti, padahal usia saya baru 31 tahun seperti itu. Jadi dia termotivasi, dan alhamdulillah ini menular, energi positif kita menular di lingkungan IBS. Itu suatu saat ada kawan sahabat kita yang ingin berkompetisi secara sehat lah. Ternyata hitungan 35 dia lobet, saya masih bisa. Jadi kalau ditanya apa tidak bahaya, jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya brain memory, dan yang kedua ada namanya muscle memory. Apa itu? Ketika tubuh kita dilakukan beban, ada beban ya, seperti push up itu kan olahraga tanpa beban alat, tapi untuk tubuh kita namanya apa, sakit apa ya, artinya olahraga yang menggunakan beban tubuh kita dan daya gravitasi bumi. Mungkin 4 tahun yang lalu Pak Aman, saya push up itu hanya mampu 15. Kemudian hitungan ke-16 udah mulai getar nih otot-otot kita. Tapi dengannya berjalan waktu, pekan berikutnya 17 enteng, 20 enteng, hingga sampai sekarang 50 tanpa berhenti, itu hal yang biasa. Nah, itu namanya tubuh ada namanya resistensi. Jadi ketika kita latihan beban, itu emang ada otot-otot yang terkoyak ya. Tapi dia secara alami mampu merecovery kembali, dan ingin lebih baik ketika gerakan itu sama. Jadi otot dan otak itu cara kerjanya sama, pakai sinyal atau impuls saraf-sarafnya. Ketika kita dilatih, maka timbul kontak memorinya. Contoh gini Pak, ketika kita olahraga tanpa beban, push up, sit up atau pull up gitu ya, sinyal si otak kita melatih untuk persepsi. Jangan engkau asumsi bahwa ketika push up itu mendorong beban Anda yang 70 kilo waktu itu, tapi punya persepsi Anda itu mendorong bumi. Demikian juga dengan squat. Squat itu ketika duduk berdiri, jongkok maksud saya, itu adalah tidak mendorong bokong kita, tapi bagaimana kita menginjak bumi. Jadi persepsi memori kita butuh nih membakar kalori karena bumi yang akan kita injak. Seperti itu sinyalnya. Karena ada rangsangan bahwa yang kita injak di bumi butuh asumsi kalori yang harus banyak dibakar, maka kalori akan dibakar lebih banyak. Sekarang ini kan banyak ini fenomena resistensi insulin. Apa itu? Insulinnya sudah resisten untuk membuat glukosa itu bermanfaat. Ini paling bahaya diabetes tipe 2. Karena apa? Karena minumnya manis, jajan manis, apa yang kita makan itu nasi juga menjadi glukosa, itu berat. Kelebihan kalori dalam tubuh itu Mas Aman, dia akan tersimpan di dalam hepar. Kemudian apabila 300 kalori itu sudah tersimpan di hepar, tidak muat lagi di hepar, dia ke otot-otot rangka sekitar 1.500 kalori. Sudah juga makan masih terus tanpa dibakar, tanpa olahraga, dia tersimpan di mana? Di visceral.
di daerah perut. Makanya perutnya gelambir, buncit. Nah itu yang bahaya. Waduh. Rasulullah itu Allah, Insya Allah itu sickpack. Jadi Rasulullah sickpack. Itu luar biasa, seperti roti yang tertata rapi atau batu-batu terapi. Artinya memang dia punya kekuatan, punya sehat seperti itu. Jadi idealnya dalam sepekan tuh kita olahraga berapa kali, Pak? Dan dalam satu sekali olahraga itu berapa lama? Baik. Olahraga itu Mas Aman dikatakan olahraga ketika kita tercapai heart rate denyut jantungnya batas sesuai usia. Jadi olahraga yang terbaik itu terukur, teratur sesuai umur. Contoh, dikatakan olahraga ketika batas minimal denyut jantung melakukan aktivitas itu adalah 220, itu teorinya, dikurangin usia dikali 65%. Saya kasih contoh Pak Aman, 220 usia saya 51 dikali 65% itu 110 kali denyut jantung. Kalau saya ngobrol kayak gini, saya sebetulnya denyut jantungnya 58 kali per menit, paling tinggi 64. Setengahnya lah ya. 60, tapi setengah dari olahraga. Sampai saya pernah buka YouTube suatu pelatihan karena saya hobi badminton. Sebelum melakukan badminton, si anak didik tersebut disuruh lari dulu, warming up dulu, lari keliling. Kemudian sampai berapa kali dicek denyut jantungnya. Kalau dalam 1/4 menit itu belum mencapai 45, suruh lari lagi. Karena usianya dia kan masih muda tuh, anak-anak 220 kurangin usia dikalikan 65%. Tapi jangan sampai lebih dari kalikan 85%. Misalnya saya tadi ya Pak, 110 kali per menit kan. Nah, batas maksimal saya ada 135. Ketika denyut jantung saya berdepar 135 kali per menit, maka hendaknya kita ngukur diri, berhenti. Tarik nafas panjang untuk rileks lagi supaya denyut jantung kembali ke titik normal. Seperti itu. Iya. Ini menarik ya. Saya serasa kuliah 2 SKS. Belum pernah dapat materi seperti ini. Jadi memang wawasan yang sangat luar biasa sekali. Walaupun istilah-istilahnya saya banyak yang nggak ngerti. Entah itu istilah dalam dunia medis apa dunia biologi, nggak paham saya. Tapi alhamdulillah ada yang saya tangkap lah dari yang disampaikan oleh Pak Aziz itu. Artinya yang membedakan kita itu olahraga atau enggak olahraga itu dari denyut itunya ya. Iya, denyut itu ada perbedaan lah itu. 110 tadi ya kurang lebih ya. Ada waktu kita baksos sama Ibu Riana Handayani di Natar ya. Itu kan ada pertanyaan tuh dari warga waktu kita ngasih penyuluhan tentang kesehatan. Bu dokter katanya, saya itu biasa menyangkul itu sekitar 20-an meter. Wah, keringatnya banyak gitu kan. Itu dikatakan olahraga? Tidak. Saya ingat sekali dijawab oleh Ibu dokter, tidak dikatakan olahraga. Meskipun keringatnya banyak, kalorinya terbakar banyak. Karena apa? Karena heart rate tadi itu nggak tercapai. Denyut jantung ya, mohon maaf ya. Denyut jantung minimal itu belum tercapai. Bisa jadi mungkin 50-an paling ya, 50 atau 60 ya. Kira-kira ya, nggak sampai 100 tadi ya. Iya, sebetulnya cek dulu Ustadz Aman. Cek dulu sebelum olahraga denyut jantung Anda itu berapa. Jadi kita punya namanya coping mechanism ya. Apa sih kalau orangnya sudah terbiasa olahraga Mas Aman, denyut jantungnya itu terkesan melambat. Karena apa? Sudah terkompensasi, sudah beradaptasi lama seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang hematnya berapa kali per menit ya. Kalau seandainya orang yang tidak rajin olahraga, tanpa kita ngobrol aja kita cek monitoringnya gitu ya. Ada alat ukur namanya monitor, atau bisa diukur dengan denyut jantung, kita tempelkan di radialis seperti itu, dihitung berapa kali per menit seperti itu. Biasanya di atas normal. Nah, tadi kan Pak Aziz sudah menyampaikan ya tentang pola makan, tentang olahraga, tadi sangat gamblang sekali. Nah, mungkin kan kadang ada orang yang susah ya untuk memulai ya, entah itu mulai dari makanannya atau dari olahraganya. Nah, ada nggak sih Pak Aziz agar kita itu bisa jadi kuat atau sehat itu selain dari olahraga dan juga pola makan gitu. Ada nggak? Ada nggak ya? Kayak iklan apa itu, suatu obat nyamuk ya? Ada nggak sih yang lebih baik dari ini? Lebih baik, lebih mahal, banyak ya itu ya. Jadi gini Pak, izin kalau saya belajar kata-kata motivasi lah ya.
olahraga itu adalah seperti raja. Kemudian mengatur pola makan yang sehat ini adalah ratu. Ya, saya ulangi, olahraga adalah raja, menjaga pola makan, memilih makanan yang sehat adalah ratu. Gabungkan keduanya Mas Aman, maka Anda akan mendapatkan kerajaan dengan dayang-dayangnya. Jadi terfasilitasi, sehat, nyaman bisa gitu. Jadi ada juga kata-kata motivasi yang lain seperti ini. Memilih makanan yang sehat serta tidur yang cukup itu adalah sarana menuju sehat. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah olahraga. Artinya memang ada 3 sisi yang tidak boleh secara parsial. Harus 3-tiganya kita jalankan secara bersamaan. Artinya makan, pola makan sehat, olahraga, dan juga istirahat. Istirahat yang cukup. Karena waktu istirahat itu adalah merecovery. Anda otot sudah dipaksa nih latihan beban. Olahraga kan ada yang olahraga kardio apa ya, renang, lari, berjalan itu kardio. Ada olahraga beban, latihan beban seperti sit up, push up dan lain-lain. Itu pecah tuh, rusak otot-ototnya. Dan untuk merecovery-nya adalah apa? Pakai asupan yang banyak protein, bukan karbo yang banyak gulanya. Banyakin protein nabati maupun hewani, dan rilisnya, recovery-nya adalah dengan istirahat yang cukup. Seperti itu. Mohon maaf Pak Aziz, itu agak didekatkan mic-nya. Oh iya, kedorong ya, Masya Allah. Suaranya kecil. Iya. Tapi terkadang gini Pak Aziz, anak-anak sekarang ini kan mereka itu olahraga itu istilahnya FOMO. Sekarang itu FOMO. Anget-angetan. Iya. Antusiasnya itu hanya di awal. Start awal ya. Semangat di awalnya low back-nya ya. Ada pertandingan badminton, beli raket itu kan. Ada yang kesender tuh nanti. Beli bola itu kan, beli sepatu itu. Iya. Nah, ini bagaimana sih Pak Aziz agar kita tuh bisa konsisten dalam olahraga gitu? Keren. Iya Pak. Konsisten, kalau bahasa Arabnya tuh istiqomah ya. Istiqomah itu berat. Yang ringan? Kalau ringan itu namanya istirahat. Iya. Kayak kenal quote siapa itu? Konsisten itu berat memang. Jadi ada sih istilah amal jama'i, begitu ya, amal jami'. Apa sih? Perbuatan apabila dilakukan secara bersamaan itu timbul semangat. Kalau hanya infirodi sendiri kadang emang lowbat, seperti itu. Ya usahakan punya ini Pak, punya apa, klub ya. Klub itu apa sih yang jamaah seperti. Contoh kalau saya kan ada PB tuh. PB namanya IBS Medika atau yang lain. Itu nanti saling motivasi tuh. Sepertinya males. Kirain lihat postingnya itu, yang ini udah hadir di checklist tuh, yang nggak hadir nggak siapa ya, termotivasi. Jadi seperti itu ininya motivasi diri dengan komunitas lah. Kita membuat komunitas, atau yang punya pasangan nih, ajak istri setiap pagi, samakan persepsi bahwa kita minimal satu hari itu tercapai 6.000 langkah untuk mencegah namanya itu arteriosklerosis, pengapuran di pembuluh darah itu, kemudian tetap sehat dan seterusnya. Jadi Mas Aman, saya itu ingin menyampaikan di sini, jangan malu ketika rambut Anda beruban. Jangan malu pula ketika rambut Anda botak. Dengan berjalan waktu itu sunatullah. Tapi malulah ketika kaki Anda tidak mampu melangkah. Seperti itu. Jadi ketuaan seseorang tidak diukur dengan putihnya yang rambut. Sudah putihnya rambut, rambut sudah mulai rontok, tidak. Tapi bagaimana kemampuan kaki itu mampu melangkah. Itu indikasi sehat. Tidak ada kata terlambat lah insya Allah untuk memulai seperti itu. Kalau dulu waktu istri saya hamil besar itu diminta bidan untuk jalan selama 1-2 jam. Allahu Akbar. Itu udah berapa kilo itu kalau diterusin? Dan itu udah jauh itu. Hitungannya tadi berapa langkah itu ya? Ya, step namanya. Masya Allah. Tapi setelah lahir, jalan-jalannya nggak jarang jadiannya. Mungkin harus hamil lagi paling ya. Jadi kita sebagai kaum ya, sebagai suami, jadi role model di keluarga, ajak bila perlu si bayi juga digendong. Latihan beban itu bisa menggendong beban ya, bayi itu diajak, kalau sesekali diajak jalan gitu, seperti itu. Biasanya pakai stroller. Diusahakan jalan. Emang banyak hal ya, kalau anak-anak sekarang kan pengennya apa sih,
healingnya ke supermarket seperti itu. Seperti itu. Nah itu bisa juga. Jadi jalan juga kan sampai berapa ribu. Aplikasi kan banyak Pak. Bisa lewat arloji, bisa lewat HP. Nanti termonitor berapa langkah hari ini. Seperti itu. Benar-benar. Jadi nggak ada alasan sebenarnya Pak Aziz ya. Tidak ada alasan untuk tidak olahraga. Kita kapan pun bisa. Supermarket jalan. Iya. Gitu. Walaupun 20 kilo. Iya. Syukur nggak usah pakai troli yang antum tadi bilang. Iya. Dibawa itu sangkeknya kemana-mana keliling cuci mata itu juga udah latihan beban. Benar-benar. Iya. Suatu saat gini saya suka lihat YouTube-nya Adere. Ibunya dia yang di usia 63 tahun waktu itu tinggal sama beliau. Tapi dibuatkannya di lantai 2. Kata tamu-tamunya itu kamu tuh jadi anak durhaka ya Dek. Nggak sopan ya. Orang tua kalau ditaruh di atas ya. Ternyata emang kemanfaatannya sangat dahsyat ya. Terlatih otot-ototnya lebih kuat. Kuatkan otot-ototmu maka tulang-tulangmu juga ikut kuat seperti itu. Salah satu manfaat jalan kemudian anak tangga. Minimal sih sebetulnya kita 13 anak tangga setiap harinya. Jadi izin saya nggak lebih cepat naik tangga. Saya bolak-balik ke lantai IBS. Ketika teman dia masuk naik tangga. Naik lift, saya lain di tangga. Ternyata saya nongol duluan di kamar ganti baju ruang operasi. Seperti itu berapa menit. Iya benar. Saya dulu jadi ingat nih waktu di pondok dulu. Kan lantai kamar itu kan ada beberapa lantai ya di kelas itu. Jadi saya kalau tiap pagi tuh lari dari lantai 1 naik tangga, terus lantai 2 turun lagi sampai 15 atau 20 kali waktu itu. Karena waktu itu saya kan masih agak kurus tuh, pengen agak berisi lah waktu itu, terutama menguatkan otot kaki. Karena kan dulu juga senang futsal ya kabarnya. Futsal dulu, SMA dulu juga sering tandingan futsal lah gitu. Jadi mengingatkan saya malahan. Nah ini Pak Aziz, tadi kan kita sudah membahas panjang lebar ya tentang bagaimana hidup sehat, dari olahraga, terus mengatur pola makan, terus istirahat yang cukup. Nah itu kan agar tubuh kita menjadi sehat. Nah apa saja sih hal-hal yang membuat kita itu rentan sakit Pak Aziz? Apakah dengan kita melakukan 3 hal itu otomatis kita sudah nggak sakit, jarang sakit gimana? Seperti itu gimana? Iya, Allah akan usaha seseorang itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu ya. Ketika kita mampu meriayah menjaga badan dengan 3 pola tadi, insya Allah penyakit ya jauh otomatis. Kalau orang yang gampang sakit itu sebetulnya tidak ada sesuatu penyakit yang bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk. Tiba-tiba datang tidak ada, pakai sinyal. Iya. Semua bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dikasih sinyal. Contoh, ketika orang yang stroke itu tidak ada yang sesuatu yang tiba-tiba. Enggak ada ya. Jadi tensinya di atas normal dulu. Kemudian kok jalan kaki sudah mulai kebas, noleh kanan kiri, kaku tungkuknya, leher, seperti itu. Jadi itu sudah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera mawas diri, cek ke laboratorium, ke dokter yang ahli dalam bidangnya untuk dibongkar habis apa kendalanya apa. Sebetulnya sih kalau untuk kuatul jism hendaknya secara periodik ya, itu per semester bagusnya kita cek minimal gula darah, kolesterol, asam urat seperti itu, sehingga terpantau sejak dini seperti itu. Ya, jadi masya Allah ya, luar biasa kalau kita membahas tentang kesehatan itu. Memang harus benar-benar konsisten, dan itu seumur hidup ya, bukan hanya FOMO aja, bukan hanya konsisten di awal aja gitu. Jadi masya Allah, ini kita dapat banyak sekali ilmu dari Pak Aziz ini, masya Allah. Jadi Pak Aziz memang sering nonton ini ya, nonton Aderai ya. Iya. Tapi ada yang lebih hebat dari Aderai Pak. Siapa itu? Kakak Rai. Karena kakaknya ya. Baru Aderai, belum Kakak Rai ya. Belum kakaknya itu keluar itu ya. Ini jokes bapak-bapak bukan ini. Iya. Terakhir Pak Aziz, pesan dari Pak Aziz untuk terutama untuk mukmin ini agar bisa menjadi kuat dan senantiasa menjaga kesehatan. Iya, insyaallah kata-kata terakhir terkait dengan pesan ya. Saya ulang lagi seperti apa yang saya sampaikan di atas, kualitas
dan kuantitas seseorang untuk selalu senantiasa bergerak, olahraga, ikutin pola makan yang sehat, itu adalah cermin dari vitalitas, buka kurung dari jantung, dan kebugaran, buka kurung adalah paru-paru seseorang. Indikasi dia sehat adalah bagaimana awalnya pagi hari, semangat di pagi hari mampu menyemangati sepanjang hari seperti itu ya. Kalau di pagi hari kita sudah menjemput nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum azan sudah berjalan cepat menuju masjid, maka insya Allah sholat-sholat yang lain akan lebih tepat waktu dan lebih bermakna. Perbaiki dulu sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu insya Allah. Yang lain seperti itu. Luar biasa. Iya, insya Allah. Jazakallah khair Pak Aziz atas yang disampaikan. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh beliau kita bisa menjadi mukmin yang kuat, senantiasa berolahraga, menjaga kesehatan agar Allah menjadi sayang kepada kita. Terima kasih Pak Aziz. Sama-sama, insyaallah kita akan bertemu di podcast yang akan datang. Amin. Terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat Rois RSM TV. Insyaallah kita akan bertemu di podcast yang akan datang dengan membahas hal-hal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.